datang dari sahabat Anas bin Malik, Abu Hamzah Anas bin Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kalian. Di sini la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kalian, itu maksudnya imanan kamilan, keimanan yang sempurna. Jadi bukan berarti la yu'minu, tidak beriman di sini berarti kafir, tidak. Salah satu di antara kalian tidak beriman dengan keimanan sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan kesempurnaan iman itu dengan perangai yang disebutkan dalam hadis ini. Apa perangainya? Perangai berharap kepada saudaranya sesama muslim sebuah kebaikan, yang kebaikan itu juga dia harapkan untuk dirinya. Kalau seseorang sudah seperti itu, berarti itu menunjukkan kesempurnaan iman dia. Misalkan kita sudah sholat seperti ini, maka kita berharap nikmat kita diberikan hidayah untuk sholat itu juga diberikan kepada saudara kita sesama muslim yang belum sholat. Paham tidak maksudnya? Paham ya? Jadi kalau kita melihat saudara kita sesama muslim belum sholat, kita ingin mereka itu juga sholat sebagaimana kita sudah sholat. Karena sholat itu kan sesuatu yang baik yang kita inginkan untuk diri kita, maka itu hendaknya juga diangan-angankan, kita angan-angankan bisa diberikan kepada saudara kita yang belum sholat. Kalau kita sudah istiqomah, kita rajin ke masjid, memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, dengan pengajian dan lain-lain, maka kita berharap saudara kita sesama muslim, tetangga kita, teman kita, sahabat kita yang belum ke masjid untuk juga bisa ke masjid seperti kita. Dan seterusnya. Kita bisa haji, kita ingin apa? Saudara kita juga bisa haji. Kita sukses, rezeki kita lancar, usaha kita sukses, maka kita berharap saudara, sahabat, tetangga, orang-orang yang kita cintai dari orang beriman juga bisa seperti kita. Dan seterusnya. Dengan itu nanti jamaah sekalian, kita akan muncul dari diri kita usaha dari kita bagaimana saudara kita itu juga akan bisa seperti kita. Misalkan kita sudah sholat, kita akan ada usaha karena kita menginginkan saudara kita juga ikut sholat. Oh, kita akan ajak-ajak sholat. Yuk sholat, yuk ke masjid, yuk hadir pengajian, yuk hadir apa nih malam Jumat itu majelis zikir gitu. Seperti itu kita akan melakukan reaksi dan usaha agar saudara kita sesama muslim itu seperti kita. Kita ingin masuk surga, maka saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, tetangga kita, sahabat kita juga harus kita tarik untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah sampai level seperti itu jamaah sekalian, itu menunjukkan keimanan kita itu sudah level tinggi menuju kesempurnaan. Dan itu merupakan salah satu tanda apa? Kesempurnaan iman kita. Jangan sampai kita itu jadi seorang muslim dalam kondisi tidak peka, tidak empati kepada saudara kita. Tetangga kita, teman kita, sahabat dekat kita tidak sholat, kita masa bodoh. Wis terserahlah dia, saya. Yang penting saya sudah sholat, terserah saudara kita, saya, teman, sahabat saya tidak sholat, terserah. Itu tidak boleh seperti itu. Siapa tahu jamaah sekalian,
Ketika kita ini nanti mengajak seseorang untuk sholat, mengajak seseorang untuk ke masjid, kemudian dia mau, itu akan menjadi amal jariah bagi kita sampai alam kubur kita. Iya kan? Kan begitu. Ini makna hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sebagian ulama menjelaskan hadis ini. Tadi kan hatta yuhibba li akhihi, itu kan. Sampai seseorang itu mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana sesuatu itu juga diinginkan untuk dirinya. Saudaranya di sini sebagian ulama menyatakan tidak khusus sesama muslim. Bahkan untuk non muslim juga kita cintai dari sisi ini. Dalam artinya bahwa misal kita punya saudara kandung non muslim, kita cinta terhadap Islam, maka kita juga cinta saudara kita itu ingin dia itu masuk Islam. Kita pengen mendapatkan, kita bersyukur mendapatkan hidayah Islam. Kita punya tetangga non muslim, maka kita berusaha, sangat ingin, sangat berkehendak untuk tetangga kita itu juga mendapatkan hidayah Islam. Itu disebutkan oleh seorang ulama namanya Ibnu Imad rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Dan sesuatu yang dimaksud dalam hadis tadi, sesuatu yang kita cintai itu juga kita cintai untuk saudara kita. Sesuatu di situ maksudnya adalah berupa ma yuhibbu minal khairi wal manfaah, berupa apa? Berupa sesuatu yang baik, minal khair, sesuatu kebaikan, dan sesuatu yang memiliki manfaat. Jadi mari jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk seperti itu. Kita berusaha untuk bagaimana kebaikan yang kita miliki, kebaikan yang ada pada kita itu kita usahakan juga bisa dinikmati dan dimiliki oleh saudara-saudara kita, khususnya dari kalangan orang-orang beriman, saudara-saudara, sahabat, teman, keluarga kita sesama muslim. Dan juga di sini kebaikan itu yang dimaksud dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama kita, al khairu, kebaikan itu adalah merupakan sebuah ungkapan, ya, ungkapan yang meliputi ismun jami'un li ta'ati wal mubahat. Kebaikan itu meliputi segala sesuatu jenis ketaatan, wal mubahat, dan perkara-perkara yang mubah, yang hukumnya boleh, dunyawiyah wa ukhrawiyah, baik yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Begitu ya. Jadi enggak melulu masalah ukhrawi atau masalah akhirat. Itu meliputi masalah akhirat ataupun masalah apa? Dunia. Jadi nek kita punya duit banyak, kita pingin juga saudara kita punya duit banyak. Jangan hanya dipameri malah. Orang pamer itu enggak punya empati. Orang yang punya duit banyak pamer, apalagi pamernya kepada fakir miskin, itu nggak punya empati, nggak punya rasa, dia mati rasa. Ya, jangan suka pamer. Doakan saudara kita bisa seperti kita banyak uang, jangan pamer, kalau perlu sedekah. Kalau perlu apa? Sedekah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini juga kita ngambil pelajarannya, dan bahwa perlakukanlah orang lain. Orang lain itu macam-macam, bisa tetangga, bisa sahabat, bisa anak, bisa istri, bisa masyarakat sekitar, siapapun pokoknya. Perlakukanlah orang lain itu sebagaimana kita ingin diperlakukan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam sebuah riwayat, sebuah riwayat hadis, Nabi kita SAW menyatakan, "Unzur ahabbu ma tuhibbu an ta'tiyahun nasu ilaik fa'tihi ilaihim." Perhatikan coba, sesuatu yang paling kamu inginkan untuk manusia itu memberikan kepadamu, maka berikan juga hal itu untuk orang
lain. Kalau tidak ingin disakiti, jangan apa? Menyakiti. Kalau tidak senang dizolimi, jangan apa? Mendolimi. Kalau tidak suka dihina, jangan apa? Menghina. Kalau ingin dihormati, hormati orang lain. Terus begitu, Pak. Kalau falsafahnya tiang Jawa ini, falsafah Jawa ini apa? Nepake awake dhewe. Paham ya? Kita berusaha untuk mengukur itu dengan diri kita sendiri. Kita mau nggak seperti itu? Oh nggak mau, ya jangan dilakukan pada orang lain. Kita mau diperlakukan seperti itu, oh berarti orang lain juga mau diperlakukan seperti itu. Itu hadisnya, Pak. Hadisnya, Masya Allah. Kemudian sebagian ulama sampai mengatakan, irdi linnasi ma li nafsik taradha. Irdi linnasi ma li nafsika taradha. Relalah engkau untuk manusia, untuk orang lain, ma li nafsika taradha, yang sesuatu itu kalau untuk dirimu juga kamu rela gitu. Rela, kamu itu diperlakukan seperti ini, rela nggak rela, jangan lakukan itu untuk orang lain gitu. Paham ya? Jadi itu kaidah luar biasa. Irdi linnasi ma li nafsika taradha.